Saya pengen dia ngomong depan muka saya, kamu anak setan, kamu iblis, saya pengen dengar langsung, jangan lewat video begini. Kalau misalnya dia keberatan dengan draft perjanjian, minta revisi. harusnya minta revisi dong, kasih masukan dong. Oh, kita keberatan nih dengan pasal ini, pasal ini, pasal ini. Kenapa sebelumnya tanpa ada bilang aturan gereja, kok dia bisa konfirmasi mau debat tanggal 29 Agustus? Kecewa penonton. Kecewa banget. Saya nggak bisa maksa orang yang takut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua, bertemu lagi dengan saya di sini. Kok saya pula ya? Saya yang mainin ke tempat Kodondi ya. Jadi nggak apa-apa. kita bajak. Iya. Jadi kita lagi diundang nih ke tempat Kodondi, sekaligus mau bincang-bincang nih. Karena dengar-dengar ya ada yang heboh, di mana di akhir bulan ini ada rencana nih mau debat dengan seorang pendeta ya, pendeta Melatok lebih tepatnya. Gimana tuh, Go? Jangan gimana-mana. Loh, jadi kan memang tugas saya kan setahun harus debat 2 kali. Setahun 2 kali. Iya. Tatap muka ya, face to face. Iya, bukan online ya? Bukan online. Jadi kalau kita debat tatap muka tuh kayak laki-laki. Wih, kayak laki-laki. Kalau perempuan nggak boleh tatap muka? Oh enggak, saya nggak pernah jarang cari pendeta perempuan jarang. Nah, tahun ini itu saya belum pernah debat tatap muka. Belum ada. Belum ada. Kalaupun ada, ya ada pendeta yang datang sini lah. Ya, kemarin yang sudah lah itu. Yang heno lah, yang sudah lah gitu. Tapi kan itu kan datang ke sini. Nah, itu kan juga tanpa moderator. Nah, jadi kita memang target kita adalah debat secara tatap muka yang resmi. Yang ada audiens. Ada audiensnya, ada moderatornya, pakai timer, live di YouTube dan sebagainya. Ada keamanannya dan sebagainya lah ya. Pokoknya kita maunya resmi. Tahun ini saya belum ada. Jadi ini sebenarnya mungkin setengah tahun yang lalu nih, setengah tahun yang lalu, lebih bahkan dari setengah tahun yang lalu, saya pernah meminta staf saya untuk menghubungi pendeta Melatok ya untuk debat secara tatap muka. Betul. Tahun lalu kalau nggak salah pendeta Melatok itu bilang bahwa dia sangat sibuk. Ya, ingat saya waktu itu pernah kita bahas. Sangat sibuk. Akhirnya dia bilang bisanya Juni. Oke, Juni, nyampe Juni juga belum ada kejelasan. Terus akhirnya malah saya ke Tiban Bulu untuk acara Dr. Zaki Naik, ya kan? Dr. Zaki Naik sendiri acaranya dari mulai 28 Juni sampai 4 Agustus kemarin baru pulang. Nah, di tengah-tengah itu saya dapat kabar dari Melisa bahwa pendeta Melatok menyanggupi untuk debat tanggal 29 Agustus 2025. Ya, 29 Agustus. Bahkan dia konfirmasi bahwa dia menagih bukan janji ya, maksudnya waktu itu kan saya pernah sanggupin bahwa dia boleh datang bawa tim, krunya 3 orang, jadi 4 orang sama pendeta Melatok, kita tanggung biayanya dari Kupang ke Bali. Di Bali tempatnya? Di Bali tempatnya, hotel juga kita tanggung. Itu request dia Bali? Iya, saya sanggupin. Jadi saya tanggung tiket pergi pulang, plus hotel, plus makan, ya sampai acara selesai. Nah, jadi waktu itu yang dari Melisa tuh informasinya begini. Bentar ya. Ini gimana? Tok, di Zoom apa gimana, Tok? Bisa Zoom nggak dari situ? Di depan Koko bisa. Hah? Ini juga bisa Zoom. Kan bisa nanti screenshot kali. Dan Koko juga bisa 2 fokusin dari sini. Emang lo aja punya tablet? Kok lu AC nggak pernah di servis ya? Iya. Panas ya. Gerah ya? Multifungsi. Asal jangan patah. Ini apa namanya? Screenshot WA dari Melisa. Ya. Dengan siapa? Pendeta Melatok. Nih, itu pendeta Melatok. Langsung pendeta Melatok, langsung. Oke. Ya. Jadi sebenarnya malam Pak, saya Melisa dari tim Kodonitan. Dulu sudah ada tim Gerah Mualaf yang menghubungi Pak Melatok, kata Bapak di Juni 2025 lokasi di Bali. Kapan kita bisa realisasikan Pak? Mungkin tidak di bulan Juni atau Juli karena ada kedatangan Dr. Zaki Naik. Kalau setelah Juli apa berkenan Pak? Ini kata Melisa nih. Dijawab nih sama pendeta Melatok langsung nih, boleh nanti saya lihat waktu yang pas karena jadwal saya sangat padat tahun ini. Waktu itu saya usulkan tema neraka bagi yang menolak Yesus sebagai Tuhan menurut Matius 7, 21-22. Dan kalau waktunya sudah oke, saya harap saya juga bisa live di channel YouTube saya. Terus berikutnya
Apa ini? Apa ini? Oh ini. Debat face to face aja kalau Kodondi Pak, tapi kalau debat tersebut mau disiarkan di YouTube silahkan, kata Melisa. Kata Melatok siap. Terus kata dia lagi, asalkan temanya sesuai dengan yang saya berikan di atas. Baik Pak, kata Kodondi, nanti akan ada beberapa tema lain juga. Jadi nanti debatnya nggak hanya satu sesi, gimana Pak, kata Melisa. Terus kata Pendeta Melatok, sebaiknya satu tema saja supaya kita fokus. Dan dari tema yang satu ini pasti akan ada kaitan dengan banyak hal lain yang biasa dipersoalkan oleh Pak Dondi, termasuk persoalan mengubah firman. Terus Melisa bilang, pengajuan dari kami sesi pertama jam 10 sampai jam 12 siang bahas Matius 7 ayat 21 sampai 23. Sesi kedua jam 14 sampai 16 bahas Mika 5 ayat 2. Ya, ini memang permintaan topik dari saya. Terus Yang kata, kedua ya. Nah, kata Pak Pendeta Melatok, secara garis besar apa yang mau dipersoalkan oleh Pak Dondi dalam Mika 5 ayat 2 supaya saya bisa tahu posisi saya. Siapa? Saya infokan ke Kodondi dulu ya, karena beliau sedang ke Malang. Semoga malam ini bisa dibalas. Lanjut. Siap, kata Pendeta Melatok. Buat Pak Melatok, Mika 5:2 itu buat untuk Yesus bukan. Nah, terus dia kasih VN. Nah, VN ini mendingan saya gimana nih sebentar ya. Yang lainnya. Ini kan karena screenshot jadi kan nggak bisa dinyalain ya. Tinggal kirim aja, kirim file aja. Sebentar. Kayaknya si Melisa tadi udah kirim VN juga. Bentar ya. Ya, jadi jelas ya bahwa ini ada percakapan antara tim Kodondi Nah, dengan ini VN banyak banget tuh. Iya. Berarti ya. Kita dengerin. Selamat malam Kak Melisa. Oh ya, suara Melatok ini. Ya. Ini saya Bentar. saya kasih informasi. Saya ternyata ada sedikit perubahan jadwal lagi. Kita bukan geser ke, kan planning kita 22. Saya minta 29 karena setelah itu memang saya ada kegiatan lanjutan, jadi pikir sekali jalan gitu. Ya, jadi 29 ya Kak, saya butuh konfirmasi sekarang supaya saya batalin 22, kita jadinya 29. Terus nanti ada tim saya yang komunikasi dengan timnya Pak Dondi dengan Kak Melisa dan teman-teman untuk masalah kesepakatan sesuai awal bahwa saya minta live di channel saya. Jadi saya bukan meneruskan live di channelnya Pak Dondi atau channel yang lain itu ke saya, tidak. Saya ambil gambar sendiri, saya siap kamera sendiri, dan sesuai kesepakatan kan timnya Pak Dondi membiayai 4 orang kan. Jadi kami semua itu 4 orang tuh, karena kegiatannya 29, 28 mereka berangkat, 30 mereka pulang. Ya, supaya mereka prepare segala sesuatu yang berkaitan dengan saya juga akan bawa mic sendiri, kamera sendiri, saya live sendiri, gitu. Saya mohon konfirmasi balik kesepakatannya, apakah yang saya minta ini sudah oke, sehingga kami kami punya tim bisa siap dari sekarang segala sesuatu menyangkut live di channel kami. Versi kami punya alat wifi-nya sendiri gitu. Nanti tolong titip pesan ini ke Pak Dondi juga sehingga kita bisa dapat kesepakatan, dan mohon maaf saya minta geser dari 22 ke 29. Iya. Berarti 29 diminta ya. Banyak Kak Melisa, saya tunggu kabar balik ya. Kasih. Malam Kak Melisa. Kak Melisa, saya sudah pertemuan dengan tim hukum saya, dan nanti saya ada minta tolong salah satu dari tim hukum saya yang berinteraksi dengan Kak Melisa ya, jadi tidak dengan saya lagi. Makasih banyak. Sebentar. Kita baca dulu yang tadi ya. Iya, 2 VN soalnya dikirim ya. Soalnya kan 2 VN kan. Iya, 2 VN, satu-satu ya, biar alurnya jelas. Iya. Nah, tadi setelah ini kan
Pengajuan pertama ini tadi udah ya. Ya, ini Ini yang kan saya Kopen nih. Tadi. Terus Melisa jawab nih, sudah saya konfirmasi dengan Kodondi Pak, beliau bilang iya 4 orang akan dibiayai. Untuk waktunya kalau di bulan Agustus ini apa ada waktu luang Pak? Terus nanti saya lihat jadwal saya, semoga bulan Agustus pas. Baik Pak, ditunggu kabarnya ya Pak, terima kasih banyak, kata Melisa. Selamat sore Pak Mel, izin menyampaikan penawaran jadwal debat untuk tanggal 17 Juli atau 20 Agustus, kira-kira Pak Pendeta ada waktu kapan ya? Saya bisa bulan Agustus, hari Jumat 22 Agustus, karena 20 Agustus saya masih ada jadwal KKR. Oh berarti tadi yang satu Sesudah. weekend-nya Iya. kelewatan ya, setelah ini berarti ya. Terus baik, nggak apa-apa Pak, kalau gitu saya izin minta di lock tanggal 22 Pak. Siap, kata Pak Pendeta Melatok. Nah ini ada lagi, ada VN satu lagi nih. VN tadi itu malah setelah ini. Iya, Setelah iya, percakapan setelah karena ini, iya. dari 22 berubah ke 29 kan. Iya, iya. Nanti kita dengerin ya, tapi nanti di WA yang lain. Ini yang penting ada jawaban ini dari Malaysia nih. Oke Pak, kita jadi 29, aman-aman. Siap Pak, nggak apa-apa live sendiri. Makasih Kak. Sore Pak Mel. Pak mau minta tolong foto KTP-nya. Saya mau buat surat perjanjian soalnya biar sama-sama enak. Nah, ini kata Malaysia ya. Terus dia ada VN lagi nih. Siapa? Saya mintakan dahulu ke Kodondi. Sepertinya dia juga minta KTP saya. Terus ada VN lagi 2. Siapa? Mungkin besok saya kirim ya Pak, karena Kodondi saat ini sedang ada acara di luar. Siap. Nah, si Melisa kirim nih, ada draft nih, surat perjanjian debat terbuka. Ya, di sini ya. Nanti kita juga bisa lihat. Sama. Nah, terus ini malam Pak, berikut draft surat perjanjiannya. Siapkan, nanti kami pelajari. Siang Pak, maaf mau menanyakan perihal surat perjanjian apa bisa langsung dibuatkan, karena kami mau booking tiket dan tempat buat waktu tidak terlalu mepet. Terima kasih Pak. Sore Kak, malam ini saya dan tim hukum saya akan ada pertemuan karena ada hal-hal dalam surat yang harus kami berikan masukan supaya kita sama-sama nyaman ya. Jadi minta 2 demo meeting. Iya. Beri kami waktu 2 hari lagi. Ya, dia minta waktu 2 hari lagi. Terus ada VN nih. Ini jawab soal Melisa siapa? Nah, berarti kita sekarang dengerin aja semua VN nya ya. Nah, ini tadi kan VN ada, kita tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tadi baru denger 2 ya. Sekarang kita denger yang 3 nih. Malam Kak Melisa. Kak, ini saya jauh-jauh hari saya kasih informasi. Saya ternyata ada sedikit perubahan jadwal lagi. Kita bukan geser ke, kan planning kita 22. Saya minta 29 karena Ini yang tadi. setelah itu memang saya ada kegiatan lanjutan, jadi pikir sekali jalan. Ini yang tadi sama. Iya, sama. Jadi 29 ya Kak. Saya Ya, intinya- masih sekarang supaya saya Intinya nih di sini Pak Pendeta Melatok minta digeser dari 22 Agustus jadi 29. Oke. Ya. batalion 22 kita jadinya 29. Terus nanti ada tim saya yang komunikasi dengan timnya Pak Dendondi. Ini tadi udah ya kayaknya. Iya, udah. Ya, kita lewat aja ya. Dua kali dikirim. Kak Melisa Soli baru respon ya. Kak itu minta KTP Oh kan. Nah. untuk mau buat apa perjanjian ya. Bisa tahu ada contoh perjanjian yang pernah dibuat waktu Pak Dondi debat dengan siapa gitu, supaya saya lihat, supaya tim hukum saya juga bisa kasih saya arahan. Makasih Kak Melisa. Setelah itu kalau kasih baru saya bisa kirim KTP saya ya. Makasih Kak. Terima kasih Kak Melisa. Supaya kami tahu apa bentuk yang sudah pernah ada, karena Pak Dondi sudah sering debat dengan banyak orang toh. Jadi supaya kami tahu sehingga kami juga nyaman, tak sama-sama enak. Makasih. Dan kalau bisa rundown kegiatannya Kak Melisa, kan debat itu ada 2 sesi itu, Matius 7, 21, 23 dan Mika 52. Nah itu rundown acaranya, debatnya gimana, sehingga kalau ada yang kami juga bisa kasih masukan, karena ini kan debat kita harus sama-sama enak juga toh, supaya betul-betul fokus perdebatannya berkualitas gitu.
supaya jangan ada yang misalnya orang-orang lain tambah-tambah yang artinya bikin topik debatnya jadi tidak maksimal gitu. Jadi tolong kasih dulu rundown yang kira-kira yang Pak Dondi sudah rencanakan seperti apa, sehingga kalau ada yang kami kasih masukan supaya sama-sama sepakat gitu loh. Makasih Kak Melisa. Ya, jadi sampai sini jelas ya. Bahwa awalnya Juni, geser Juli, geser Agustus, terus tanggal 22 Agustus, geser lagi tanggal 29 Agustus. Terus Melisa kan kirim draft perjanjian, terus Melisa juga minta foto KTP-nya Pak Pendeta Melatok. Pak Pendeta Melatok minta contoh perjanjian yang sudah pernah dibuat debat saya dulu, Betul. ya kan, belum sampai, belum dikirim. Terus Melisa kan nanya, tadi di WA sempat nanya, bagaimana ininya, masukan dari dia untuk yang perjanjian yang udah dikirim. Ya, yang didiskusikan dengan tim hukumnya. Ya, yang dia minta waktu 2 hari gitu kan. Nah, malam ini saya terima lagi screenshot dari Melisa nih. Bentar ya. Dikirim ke saya jam 11.43 nih. Yes. Ya. Nih ya, 11.43 ya. Oke. Isinya begini, saya bacain nih. Yang WA ini bukan Pendeta Melatok, timnya. tim hukumnya, ya. Nomornya harusnya saya tutup ya. Jadi ini aja deh. Nah, ini ya. Ini biar kebaca nih. Kepada yang terhormat Ibu Melisa Tan. Sejak kapan Melisa jadi Tan? Harusnya Melisa Tan ya harusnya. Di tempat. Terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada kami untuk mengikuti debat terbuka yang akan diselenggarakan oleh Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Namun perlu kami sampaikan bahwa setelah mengkaji draft perjanjian dan melihat aturan gereja ya, kami memutuskan belum dapat berpartisipasi dalam debat terbuka tersebut. Hormat kami, tim hukum Pendeta Melatok MTH. Membatalkan ya. Yang membatalkan tim hukumnya. Oke. Pendeta Melatok sudah menyanggupi kan? Awalnya 22 Agustus, jadi 29 Agustus. Tuh. Tapi ketika sudah dikirim draft perjanjian, setelah dilihat sama tim hukumnya Konfirmasi ke gereja mungkin. menggunakan alasan apa? Mengkaji draft perjanjian dan melihat aturan gereja. Sebelumnya Pendeta Melatok nggak pernah ngomong-ngomong aturan gereja, nggak boleh debat. Dia sudah menyanggupi tanggal 29 Agustus, berarti kita bisa berasumsi bahwa aturan gereja membolehkan dia berdebat tanggal 29 Agustus. Yeah. Betul nggak? Tiba-tiba hari ini batal. Hari ini ya. Hari ini baru hari ini. Udah ngomong ke Pendeta Melatok belum? Nah, si siapa? Melisa. Melisa jawab, kalau boleh tahu keberatannya di pasal berapa ya Pak? Oke. Melisa nanya ke tim hukumnya Melatok. Terus Melisa tadi bilang begini lagi. Kan setelah si Melisa mengirimkan screenshot ini, si Melisa bilang nomor gue diblokir kok. Sama pendeta. Dia nggak bilang diblokir sama siapa, Ya. tapi nomor gue diblokir kok. Gimana dong? Jadi setelah memberikan pemberitahuan pembatalan langsung diblokir. Ya, nomor Melisa diblokir. Gitu, Jo. Gimana jadinya? Awalnya sebelum ada draft perjanjian, Pendeta Melatok mengkonfirmasi debat tanggal 29 Agustus, topiknya Matius 7 ayat 21 sampai 23 dan Mika 5 ayat 2. Dia juga konfirmasi bahwa 4 orang dibiayai oleh pihak Yayasan Garda Mualaf Indonesia di kota Bali. Iya. Udah konfirmasi, Iya. ya lewat VN, lewat WA. Tiba-tiba setelah dikasih draft perjanjian, tim hukumnya membatalkan dengan alasan setelah mengkaji draft perjanjian dan aturan gereja. Kecewa banget saya. Waduh,
Pantesan ya pendeta Melatok tuh nggak ada umumkan apapun di YouTube-nya kan. Biasa dia pasti harus ngomong kan, oh saya ada undangan dan saya sudah menyanggupi gitu kan. Dan ini nggak ada, tiba-tiba Kok tiba-tiba kok tim hukumnya kok menggunakan alasan aturan gereja gitu ya? bukankah pendeta Melatok dari tahun lalu tuh pengen banget debat sama lu kok? Iya. Kan dia Saya ngomongnya nggak tahu saya nggak pernah dengar kalau dia pengen debat sama saya. Tapi kan saya maunya face to face. Iya. Bisa jadi waktu itu dia pengen debat sama saya online. Oke. Ya, tapi kan saya maunya face to face. Nah, tahun lalu saya pernah minta staf Litbang Yayasan Pembinaan Mu'alafah Tauhid untuk menghubungi dia. Iya. Ya, sudah dihubungi, dia waktu itu kirim VN bahwa dia waktunya sangat sibuk dan dia hanya bisa bulan Juni tahun 2025. Makanya kan kemarin sudah di follow up sama Melisa. Juni mundur karena Juli dan Juni dan Juli saya ada acara Dr. Sekir naik, akhirnya diputuskan 22 Agustus, kemudian diminta geser lagi 29 Agustus. Tiba-tiba setelah dikasih draft perjanjian jadi batal. Kalau misalnya dia keberatan dengan draft perjanjian, Minta revisi. harusnya minta revisi dong, kasih masukan dong. Oh, kita keberatan nih dengan pasal ini, selesai perkara. Tapi ini ada aturan gereja. Iya, jadi skemanya di situ kan. Nah, Aturan gereja istilahnya nggak bisa diganggu gugat. kenapa sebelum ada draft perjanjian, pendeta Melatok menyanggupi untuk debat tanggal 29 Agustus? Iya, Nggak ngomong-ngomong soal aturan gereja. betul. Berarti ketika dia konfirmasi tanggal 29 Agustus, berarti dengan catatan aturan gereja membolehkan dia berdebat. Kenapa setelah ada draft perjanjian dia bilang karena aturan gereja? Saya penasaran dengan draftnya itu kok. Nah, sekarang dari Kododi sendiri, ini udah persiapannya udah sampai gimana? Udah sewa venue? Kita sudah minta penawaran dari salah satu hotel di Bali. Oke. Hotel itu sudah memberikan penawaran ke kita. Kita cuma tinggal tinggal tanda tangan. Kita langsung booking, langsung bayar. Tapi kita mau bisa melakukan itu setelah pendeta Melatok tanda tangan surat perjanjian. Oh, artinya belum ada inilah ya, belum ada yang Loh, maju. kalau dia belum tanda tangan surat perjanjian kan saya nggak bisa booking hotel. Artinya yang mampus cuma gua sendiri nih kok. Gua udah booking hotel. Tapi kan gratisan loh. Aduh. Dia udah booking hotel kan? Tetap aja rugi kan, harusnya bisa dipakai. Iya. Oh tapi angus ya? Angus. Oh alah. Berapa? Oh kamar. Enggak sih, cuma satu doa aku. Alah satu kamar aja. Ya, tapi kan 7 hari ya gua ambil. Oh 7 hari ya? Waduh lumayan tuh 7 hari di Bali tuh ya. Bisa kemana-mana tuh ya. Iya, sama kayak kemarin 7 hari juga. Jadi Anda belum beruntung ya. Bukan kita yang kurang beruntung sih. Audiens. Audiens ya, audiensnya. Karena setahu saya pendeta Melatok itu kan salah satu yang paling sering ngomongin Kodondi. Iya. Bahkan video saya kan pernah diputar Diputar di di gereja kan. Iya. Nah, kenapa sekarang tiba-tiba membatalkan debat hanya dengan alasan draft perjanjian dan aturan gereja? Kenapa sebelumnya tanpa ada bilang aturan gereja kok dia bisa konfirmasi mau debat tanggal 29 Agustus? Ya, ini sebenarnya ya yang dikecewakan tuh jemaat dia. Karena jemaatnya kan pingin sekali melihat bagaimana pendetanya bisa mengatasi Kodondi kan. Nah, Iya. Karena selama ini teorinya gitu. Bukan mengatasi, membungkam. Membungkam. Dia bisa nggak membungkam saya, Iya. gitu kan? Kan dia bilang mau live kan? Betul. Bahkan dia bilang mau live, mau bawa tim sendiri, Silakan. mau bawa alat sendiri, mau bawa mic sendiri, mau bawa modem sendiri tadi katanya. Iya, karena dia mungkin berpikir gini, wah takut nanti video dipotong-potong, ada kecurangan Iya. dan sebagainya. Mereka sering fitnah gitu kan. Iya. Padahal tuh live. Kalau debat kan selalu live. Saya persilahkan, Iya. ya saya persilahkan kalau dia mulai sendiri silakan. Iya. Channel Donditan juga live. Iya. Kalau sudah live, bagaimana mau ngedit-ngedit? Betul. Gitu. Nggak ada cara ngedit-ngedit kalau itu acaranya live. Betul. Selama ini saya debat dengan pendeta Hendrita, dengan pendeta Budi Asali, dengan pendeta Esra Soru, semuanya live. Betul. Nggak ada yang edit-edit. Bahkan dia bisa tanya testimoni sama Estra Soru, dekat ya. Iya. Iya. Satu kota lagi kan? Dekat, teman baik mereka padahal. Lah iya kan satu kota kan? Betul. Nah, ya gimana? kecewa penonton. Kecewa banget. Saya belum pernah debat dengan pendeta tahun ini. Giliran dapat satu malah belum udah mundur teratur. Padahal udah senang ya. Wah, Padahal saya akhirnya. udah seneng loh. Karena kan Iya. bisa dibilang di antara Estra Soru, Melatok gitu kan. Ini kan Melatok salah satu yang jemaatnya lumayan banyak. Bahkan selama ini kalau di tempat dia ya, di gereja dia kan selalu bilang, oh pertanyaan Donditan itu jawabannya gini-gini. Jadi seakan-akan dia bisa menjawab semua yang disampaikan Kodondi. Lah iya, saya menunggu ketika tatap muka dia bisa menjawab pertanyaan saya secara live di depan jemaatnya. Iya. Ada sayanya. Betul. Kalau dia cuma ngomong khotbah di depan mimbar,
nggak ada saya, kan saya nggak bisa respon balik. Betul. Nah, yang saya tunggu kan bagaimana caranya dia bisa membungkam saya di depan jemaatnya langsung secara live dan saya bisa respon balik. Betul. Gimana gitu loh. Biar fair ya. Biar fair. Biar fair dong. Ini sebenarnya ini tugas jemaatnya nih harusnya nih. Iya. Pertanyakan dengan pendetanya, kenapa pendetanya takut gitu? Nah, harusnya memang jemaatnya pendeta Melatok protes ke pendeta Melatok. Kenapa Betul. nggak berani debat sama Donditan gitu. Iya. Iya Jadi dong. kita harap penonton-penonton ya, terutama jemaatnya pendeta Melatok, tanyakan tuh, kalau perlu Iya. pas pendeta Melatok khotbah di gereja angkat tangan gitu kan. Nah. Pak, kenapa Jadiin kok? gitu ya. Kenapa Iya. kok takut gitu kan? Iya, Donditan sudah bayarin hotel, bayarin tiket, bolak-balik, dikasih makan. Bapak udah bacot-bacot bisa. Nah, di depan mimbar bisa, tapi giliran sudah dibayarin semua sama Donditan, kenapa sekarang batal hanya dengan alasan aturan gereja?